Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah kualitas air aquakultur, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan mengendalikan amonia. Pada pokok bahasan mengendalikan amonia ini terdiri dari 3 subpokok bahasan. Yang pertama, sumber amonia. Yang kedua, efek negatif amonia terhadap ikan. Dan yang ketiga, mengendalikan amonia. Yang pertama kita bahas dulu tentang pakan ya yang kita berikan dalam budidaya udang ini. Dari 100% pakan yang kita berikan ini ternyata tidak semuanya dimakan oleh udang. Ini berdasarkan penelitian dari Primavera 1991. Hanya 85% ternyata yang dikonsumsi. Sementara 15%-nya itu akan terbuang ke lingkungan atau tidak dikonsumsi. Dari 85% pun yang dikonsumsi oleh udang itu tidak semuanya diasimilasi menjadi daging. 40% itu digunakan untuk metabolisme ya, untuk molting, untuk maintenance ya. Kemudian 20% itu akan terbuang oleh feses dan hanya 17% yang diasimilasi menjadi biomasa atau daging udang. Ya, jadi hanya 17%. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nitrogen itu hanya 20% sampai 25% yang diasimilasi menjadi daging udang. Ya. Lainnya sekitar 75% sampai 80% itu akan terbuang ke lingkungan. Ya. Berikutnya sumber amonia itu apa saja dalam kolam atau tambak udang itu. Ya. Yang pertama ya, hidrolisis sisa pakan, kemudian ikan, plankton, bakteri yang mati. Ya, jadi ini dihidrolisis nanti akan menghasilkan amonia ya, seperti kita lihat reaksi di bawah ini ya, berikut ini ya. Di protein ya, hidrolisis menghasilkan amonia NH3. Yang kedua, sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui insang dan urin. Ya. Ini juga mengandung amonia. Ya. Kemudian yang ketiga maksud kami yaitu pupuk, ya, pupuk nitrogen ya. Salah satunya misalnya urea. Ya. Jadi urea kalau kita tebar ke kolam itu nanti akan bereaksi dengan air. Ya. Ini urea bereaksi dengan air menghasilkan amonia ini. Ya, amonia. Nah, ini adalah 3 sumber utama dari amonia yang ada di dalam kolam budidaya. Kemudian perlu kita ketahui juga apa efek negatif dari amonia ini ya dalam bentuk NH3 ini terhadap udang yang kita pelihara. Yang pertama, ekskresi amonia oleh udang menurun sehingga kadar amonia dalam darah akan naik. Ya, ketika amonia di dalam tambah tinggi, maka akan menghambat ekskresi amonia yang seharusnya dikeluarkan lewat insang itu akan terhambat. Ya. Jadi tidak bisa dikeluarkan. Kemudian terjadi kerusakan insang. Yang kedua, yang ketiga, menurunnya kemampuan darah dalam transportasi oksigen. Ya, nanti ini hubungannya dengan terhambatnya ekskresi amonia tadi ya. Amonia di darah kandungannya sangat tinggi sehingga transportasi oksigen juga akan terhambat. Kemudian udang juga akan mudah terserang penyakit, ya, mudah terserang penyakit. Dan yang kelima, tentunya ini akan menghambat pertumbuhan jika amonia tinggi, ya, sebagai efek dari permasalahan di atas tadi. Kemudian bentuk amonia di air, ya. Jadi amonia itu ada yang sifatnya toksik, ada juga non toksik, ya. Ada yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan ataupun bakteri,
tapi ada juga yang tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Yang pertama itu amonia yang terionisasi. Ya, terionisasi itu misalnya contohnya adalah atau yang terionisasi adalah Na4 positif 1. Ya, ini tidak beracun, ya, bisa dimanfaatkan oleh bakteri maupun fitoplankton. Yang kedua, tidak terionisasi. Ya, tentunya apa? Tentunya adalah NH3. Ya, ini yang beracun, ya, toksik. Ya, ini toksik. Nah, di sini ada dua bentuk, ya, NH3 dan NH4. Dan kita sering menyatakan bahwa NH3 dan NH4 ini disebut dengan total amonia nitrogen atau TAN. Ya, TAN. Biasanya dalam perairan yang kita ukur adalah TAN-nya. TAN-nya kita ukur, dan nanti proporsinya tergantung kondisi atau beberapa parameter kuas air di tambak tersebut. Nah, berikutnya kita bahas dulu sedikit tentang siklus nitrogen. Ya, ini menarik karena nanti hubungannya dengan amonia itu arahnya kemana saja, gitu ya. Nah, kita bermula dari pakan, ya. Pakan ini memang merupakan sumber utama dari amonia, ya, amonia. Ya, jadi ada yang dikonsumsi oleh udang, ya. Ada juga yang tidak terkonsumsi, ya, konsum ini dikatakan sebagai hisap pakan. Sementara dikonsumsi ini nanti ada yang terbuang sebagai feses, gitu ya, feses. Nah, sisa pakan feses ini nanti juga akan mengalami proses mineralisasi, ya. Mineralisasi akan menjadi TAN, ya, hidrolisis, ya. Hidrolisis berarti TAN, itu ya. Dan juga bisa dihasilkan dari udang melalui proses apa namanya difusi dari insang, ya, sebagai hasil dari ekskresi. Bisa menjadi pakan dan juga bisa berasal dari hidrolisis organisme yang mati, ya, misalnya tumbuhan atau bakteri atau ikan yang mati, kemudian dia akan proteinnya akan terhidrolisis menjadi TAN. Jadi sumbernya ada beberapa sumber di sini. Ya. Nah, dari TAN ini ada beberapa kemungkinan ditambah. Ya. Yang pertama, dia akan bereaksi menjadi NO2, ya, berubah menjadi NO2, dibantu oleh bakteri Nitrosomonas biasanya di sini. Kemudian dari NO2 ini akan dengan bakteri apa, nitrobakter, ya, akan menghasilkan NO3 negatif 1. NO2-nya negatif 1. Ya. Nah, NO3 ini juga nanti akan mengalami dua kemungkinan di sini, ya. Yang pertama, dia akan mengalami apa namanya, denitrifikasi menghasilkan N2, ya. N2 bebas. Nah, N2 bebas ini nanti akan terdifusi ke atmosfer. Ya. Namun demikian ada juga beberapa jenis fitoplankton dari jenis cyanophyta atau blue green algae ini yang bisa memanfaatkan N2 langsung, ya, N2. Ya, kita kembali ke NO2. Selain dia akan apa namanya, berubah menjadi N2 melalui proses denitrifikasi, NO3 ini juga bisa langsung dimanfaatkan oleh bakteri atau fitoplankton, ya, bakteri atau fitoplankton. Selain NO3, bakteri juga atau fitoplankton menggunakan N dalam bentuk TAN ini, ya, TAN. Jadi TAN itu bisa ke NO2 melalui proses nitrifikasi dan juga bisa langsung dimanfaatkan oleh bakteri dan fitoplankton. Nah, kapan dimanfaatkan oleh bakteri dan kapan dimanfaatkan oleh fitoplankton? Itu tentunya nanti tergantung dari beberapa faktor di sini, misalnya sinar matahari dan juga sumber karbonnya, ya. Kalau sumber karbonnya organiknya banyak, nanti bakteri heterotrof yang berfungsi di situ. Tapi kalau sumber karbonnya terbatas, ya biasanya fitoplankton dan bakteri nitrifikasi yang berperan. Ya, gitu ya.
Nah, kalau di ini dari tan ke NO3 ini sering kita kenal dengan reaksi apa? Nitrifikasi gitu ya. Nah, sementara dari NO3 menjadi N2, N2 itu disebut dengan denitrifikasi. Gitu. Ya, ini reaksi-reaksinya. Siklus nitrogen yang ada di tambak yang harus kita ketahui. Nah, kemudian toksisitas tan ya, toksisitas tan atau ya toksisitas dari total amonia nitrogen ini. Ya. Itu dipengaruhi oleh apa? Pertama suhu, kedua pH, ya, kedua pH. Jadi dua faktor ini yang mengaruhi eh, tingkat toksisitas dari tan yang ada di tambak kita. Ya, ini dia reaksi kesetimbangannya. Ini dipengaruhi oleh suhu dan tan. Kapan dia dominan NH3, kapan dia dominan N4, ya, ini ya. Jika suhu dan pH naik, maka reaksi akan bergeser ke kiri. Ya, jadi amoniaknya akan meningkat kalau suhu dan pH naik. Sebaliknya, ketika suhu dan pH turun, maka reaksi akan bergeser ke kanan. Nah, NH4-nya ya kan banyak ya, akan meningkat. Nah ini makanya kita nanti dalam salah satu untuk minimalisir ya daerah rentan ini, kita harus bisa memanage kedua variabel ya, variabel kuasar ini, terutama pH-nya ya, terutama pH. Nah, ini contoh persentase amonia tidak terisasi ya, NH3 pada pH dan suhu yang berbeda. Kita lihat di sini semakin naik ya, suhunya, maka persentasenya ini persentase dari NH3 semakin meningkat. Begitu juga dengan pH. Ini pH semakin meningkat, ini semakin tinggi ini persentasenya. Ya. Sebagai contoh misalnya pH-nya 8,0 ya. Ketika suhunya 30 katakanlah, maka persentasenya adalah 7,52. Nah, ketika suhu pH pernah naik ya, misalnya di angka 9 pH-nya, maka persentase amoniaknya NH3-nya akan meningkat. Ya, meningkat menjadi 44,84%. Drastis kenaikannya. Nah, makanya kita penting untuk mengatur apa namanya pH-nya. Ya, kita turunkan pH-nya, Ini yang harus kita lakukan. Ya, sekarang bagaimana mencegah pH-nya supaya tidak tinggi? Ya, turunkan densitas fitoplankton. Tuh. Ya, bagaimana caranya? Ya, ganti air ya kalau ada di tambak kita, di sekitar tambak kita. Kemudian kontrol pakan ya, gunakan feeding rate yang pas, gunakan manajemen pakan yang benar. Kedua, tingkatkan kemampuan atau buffer atau alkalinitas air ya, tingkatkan kemampuan buffer atau alkalinitas air. Bagaimana caranya? Ya kita aplikasi dulu, ya aplikasi dulu. Nah, yang ketiga, tingkatkan komposisi zooplankton dan bakteri supaya nanti fitoplankton itu tidak dominan. Ya, karena kalau fitoplankton dominan, suhu siang hari akan bisa naik drastis ya, karena CO2-nya akan banyak digunakan untuk proses fotosintesis. Ya. Nah, ini dengan pertama bisa aplikasi fermentasi ledak atau juga aplikasi molase. Ini beberapa hal yang bisa digunakan untuk mencegah pH tinggi, untuk mengatur supaya pH-nya itu tidak terlalu tinggi. Ya. Nah, tingginya berapa? Kalau kita lihat tabel tadi, ya maksimal itu sekitar 8,5 8,5 ke bawah, gitu ya. Supaya tan yang ada itu tidak toksik. Nah, sekarang metode pengendalian amonia. Bagaimana kita mengendalikan amonia? Ada beberapa metode di sini yang bisa kita gunakan. Yang pertama, penyerapan amonia oleh fitoplankton. Ya, autotrofik. Ini digunakan untuk tambah-tambah tradisional ya, atau juga tambah-tambah semi-intensif. Ini reaksinya, ini amonium, ya, amonia yang ada, tan yang ada ini digunakan, ya,
oleh fitoplankton diserap. Ya. Tapi untuk tambah-tambah yang intensif, biasanya kemampuan fitoplankton nggak terbatas karena input pakannya yang sangat tinggi. Sehingga NH4 yang ada itu tidak mampu dimanfaatkan oleh fitoplankton semuanya. Ya. Ya. Kemudian yang kedua ganti air. Ini kalau memungkinkan. Ya, ini cara yang aman, yang gampang, cepat, flow through, ganti air. Tapi jika di, di apa namanya tandon itu ada air. Kemudian sistem resirkulasi ya, resirkulasi ini juga bisa membantu mengurangi densitas fitoplankton, mengurangi amonia yang ada, ya, tetapi ini memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang keempat adalah nitrifikasi, autotropik bacteria nitrification. Ya. Ya, kita lihat reaksinya di sini. Kalau nitrifikasi ini terdiri dari 2 tahap, ya. Dari amonium ini, ya dia akan berubah menjadi nitrit. NO3 ini tahap pertama. Biasanya dibantu oleh bakteri Nitrosomonas. Tahap kedua, ya, tahap kedua itu NO2 ini, ya, dengan bantuan bakteri Nitrobacter nanti akan berubah menjadi NO3 negatif 1. Nah, ini tidak toksik. Nah, NO3 nanti bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton, bakteri, atau akan mengalami reaksi lanjut denitrifikasi. Ya, keempat. Kemudian yang kelima, dengan aplikasi sumber karbon organik. Ya, tujuannya itu apa? Untuk mengaktifkan atau merangsang pertumbuhan bakteri heterotrof. Ya, bakteri heterotrof. Ini bisa kita lakukan untuk tadi apa namanya menghambat pertumbuhan fitoplankton melalui kompetisi penggunaan amonia tadi, ya, penggunaan amonia. Satu sisi dia menggunakan amonia, sisi lain dia akan menghambat pertumbuhan fitoplankton, ya, karena reaksinya ini di reaksi ini NH4 yang ada ditambah akan diserap oleh fitoplankton dengan penambahan sumber karbon, ya, bakteri heterotrof yang melakukan ini, ya, nanti akan menghasilkan CO2. Di satu sisi dia akan menghambat pertumbuhan fitoplankton melalui kompetisi penggunaan amonium ini. Di sisi lain dia akan menghasilkan CO2 yang bisa menurunkan pH secara langsung. Ya. Ini contoh penelitian, ya, ketika kita tambahkan sumber karbon, ya, 100 menerus sampai CN-nya itu 20, itu tan dari 7 akan turun secara drastis. Ini hitungannya jam, ya, jam 1 jam udah 1, ya, 6 itu udah 1 miligram per liter, ya, jadi turunnya sangat drastis turunan tan, ya. Nah, ini memang penggunaan metode yang digunakan untuk mempercepat penurunan dengan menggunakan bahan organik, ya. Ini bisa molase, bisa gula, atau sumber karbohidrat yang lain. Semakin berkembangnya teknologi dalam budidaya perairan, maka semakin banyak pula metode yang digunakan untuk mengendalikan amonia ini. Salah satunya adalah mengkonversi amonia menjadi bioflok. Prinsip dalam metode ini atau sistem bioflok ini adalah satu, imobilisasi nitrogen anorganik. Ya, di mana nitrogen anorganik ini bisa berupa amonium dan juga nitrat. Prinsip yang kedua, dominansi bakteri heterotrof, ya, misalnya bakteri Bacillus, yang dia itu akan memanfaatkan amonium ataupun nitrat dengan menambahkan sumber karbon organik, ya. Jadi keberadaan amonium dan nitrat maupun karbon organik itu akan memacu atau merangsang pertumbuhan bakteri heterotrof. Yang ketiga itu prinsip
zero water agent. Jadi dalam prinsip bioflok ini tidak ada pergantian air karena tujuannya adalah mengolah limbah yang ada, terutama dalam bentuk nitrogen organik, ya, amonium dan nitrat, menjadi biomasa bakteri ya dengan penambahan sumber karbon. Kemudian yang keempat, menekan pertumbuhan fitoplankton. Ya. Dengan meningkatnya pertumbuhan bakteri heterotrof, otomatis ketersediaan amonium maupun nitrat yang dibutuhkan oleh fitoplankton itu akan terbatas. Ya, karena digunakan oleh bakteri heterotrof tersebut. Kemudian yang kelima, adanya biosintesa biopolimer sebagai ikatan vlog. Ya, ini penting ya untuk membentuk vlog tersebut perlu adanya biopolimer sebagai ikatan vlog tersebut. Kemudian yang keenam, ini yang sangat penting juga bahwa dalam sistem ini yang menentukan adalah rasio CN media. Semakin tinggi rasio CN media akan meningkatkan atau semakin pesat pertumbuhan dari bakteri tersebut sehingga vlognya akan semakin mudah terbentuk. Demikian tadi pembahasan mengenai mengendalikan amonia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.